Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kemuliaan bagimu di depan Allah tinggi. Kemuliaan bagimu di depan Maha tinggi. Kau mau kita menjadi kemuliaan bagimu. Layak diasingkan, layak diagungkan dan menolong. Tiada Tuhan seperti Engkau. Yes, yes. Lapangan pujian bagi Engkau. Kemuliaan bagimu di depan Maha tinggi. Kemuliaan bagimu di depan Maha tinggi. Bersama-sama kita katakan lagi. Kemuliaan bagimu di depan Maha tinggi. Kemuliaan bagimu di depan Maha tinggi. Segala puji dan hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hari-hari yang telah kami lalui Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan sore hari ini datang kepadamu untuk kami bersama-sama menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan ini. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Dan ajarlah kami tidak mencuri kemuliaan-Mu, namun segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami ingin mengawali ibadah kami sore hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang masih di perjalanan atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka, menuntut mereka seperti menuntut kami dan memberkati kami. Nah, hati kami siap, tubuh jiwa roh kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Kau jika memberikan hamba-Mu, rekan-rekan kami yang telah siap untuk melayani-Mu, Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan dan besar nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga akhir nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap melayani berkata, Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, Tuhan sangat baik. Kita akan bersama-sama satukan hati kita untuk menghadirkan Tuhan dan kita boleh bersuka cita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih Bapa.
hormat bagi Engkau. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik. Syukur bagi Engkau. Ku beri kemuliaan Amin. dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya tunggu doa Tuhan, bangkit berdiri, katakan ku beri kemuliaan Tuhan, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan, Yes. dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
Patakarapat Yesus Barabashidi Ajaib Yesus. Perbuatanmu ajaib. Amin. Amin. Tiada seperti Engkau. Yes, yes. Tiada seperti Engkau besar. Perbuatanmu ajaib. Menyelamatkan kami. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Dengan sorak-sorai buat-buat kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Memiliki Allah yang besar, yang tidak ada yang seperti Engkau. Amin. Sebab itu kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Amin. Engkau. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami. Yes. Biarlah suasana surga turun di tempat ini. Memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sorak-sorai sukacita. Amin. Amin. Tuhan baik. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Berikan kami ini Tuhan, silakan. Amin. Haleluya, Tuhan katakan, Tuhan Yesus baik. Berikan Tuhan Yesus baik. Amin dan puji. Biarlah kita semua anak Tuhan saling memuji Amin. Tuhan. Haleluya. Biarlah kita yang benar selalu memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Serta sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Serta sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan yang menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku.
sukacita besar, dia sungguh sangat besar. Amin. Haleluya. Sukacita surga di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita besar, dia sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, dia besar. Tiada sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, tiada yang terbesar lagi. Dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Tiada sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, tiada yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Sukacita, haleluya. Dia sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Tiada sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, tiada yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya. Silakan duduk dengan sukacita Allah. Tadi saya tanya sama Pak Gembala, Pak ada kesaksian kah? Wes dari tamu aja. Jadi mohon izin, saya mau saksi kalau begitu ya. Ini bukan suatu kebetulan. Ya saya ada di tempat ini. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Di tahun 91, ya, tahun 91 saya melahirkan anak saya 7 hari. Oh kenalan dulu katanya. Ijoi, gak kenal maka tak sayang kita. Iya mas ya. Tadi saya prank. Mas aku kehilangan apa nada ki golek. Kaget ya. Haleluya. Nama saya Maria Yusa. Ya. Nama saya sendiri Maria Sunarti karena menikah dengan Pak Yusa. Nama saya kecilang. Jadi Bu Yusa. Mungkin Bapak tahu ya. Saya Bu Yusa. Anak saya 3. Menantu saya 1. Ini mau terima cucu lo yo. Agustus nanti saya undang yo. Datang ke rumah saya nengok cucu. Terima kasih, Tuhan baik, luar biasa. Jadi saya waktu melahirkan anak saya yang baru menikah ini,
Ya, tahun 91 tepatnya masih baru 7 hari saya melahirkan. Kemudian saya itu pergi ke Sambi Gede, tadi sempat ngobrol-ngobrol, bukan satu kebetulan kok ini tadi sing saksi yang kamu aja. Baik, ini semua luar biasa ya Tuhan berkati. Saya di Sambi Gede itu kalau ibu-ibu ke Malang kan mesti lewat daerah itu ya Kuncoro, tahu nggih? Daerah Kuncoro, Sumber Pocong terus itu loh Kuncoro. Nanti ikut saya biar tahu. Nah di situ saya itu kecelakaan dengan kereta api Bapak Ibu. Bayangno ya kecelakaannya gak tanggung-tanggung kereta api. Mobilnya saya kebetulan hancur dan rumornya semua mati. Tapi puji Tuhan, ya, saya masih diberi kesempatan untuk hidup semua karena kebesaran Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar. Kalau enggak, saya enggak bisa berdiri di sini. Saya enggak bisa menyanyi saudara. Ya kenapa? Saya depresi hebat. Ngangkat uang lembaran 500 dan gambar monyet, ya ingat ya, itu enggak mampu. Saya enggak mampu. Ya, hidup saya itu ibaratnya di angsa digenapi. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tulang saya kering, semua saraf-saraf semua mengilu. Gak bisa ngomong begini, gak bisa berpikiran, gak bisa yang positif negatif dok. Kerjaan liane diuber-uberi setan. Ya seolah-olah ada yang memerintah saya, wis nyemplung, wis. Jadi saya terus berobat dan tas saya itu seperti apotek berjalan. Ya, dari balsem kayu putih, kalau minyak wangi beras. Ya, dari obat yang teringat sampai yang ini ya. Jadi saya selalu bawa obat itu 1 kresek. Karena saya sangat lemah dan semangat saya patah dan ibaratnya seperti Pujian mengatakan bulu yang terkulai itu siapa sih terkulai. Ya. Satu kali dokter saya yang merawat saya bilang begini, ibu kuat, kalau tidak ibu gila. Nah, Tuhan, ini aku mau disembuhkan. Ya, jadi obat-obat semua itu tidak bisa menolong saya. Dokternya mengatakan sebanyak apapun obat yang ibu minum, nggak akan menolong. Tapi Tuhan baik, Tuhan baik. Saya selalu dengar pujian, ada ibadah di mana saja saya datang. Ya, dari Senin sampai Minggu saya selalu ibadah, saya selalu cari Tuhan. Ya, radio dulu ya, nggak pernah berhenti. Saya puji-pujian dari pagi sampai pagi. Saya terus dengarkan. Memang nggak bisa langsung saudara, tapi Tuhan tahu. Saya selalu cari Tuhan. Obat-obatan nggak bisa menolong. Dengan cara Tuhan yang ajaib, saya ambil pelayanan. Waktu itu saya pelayanan dari WL di gereja GBPS Elim yang sekarang jadi tahu yang GBPS Elim. Saya pelayanan bukan kondisi saya dalam keadaan baik. Saya dalam keadaan sakit. Saya punya iman. Semakin saya melayani, saya sembuh. Semakin saya melayani, saya sembuh. Saya melayani dengan semangat untuk apa? Menutupi kelemahan saya. Tuhan tahu cerita hati saya. Tuhan mengerti apa yang saya kumpulkan dan puji Tuhan. Akhirnya saya bisa sembuh. Dan hari ini bukan satu kebetulan, terima kasih Pak, saya ikut serta di sini, Tuhan yang atur. Harusnya saya punya pilihan, itu enak loh saudara. Saya harus ada di hotel apa tadi Pak? Ijen Suite. Saya ditawari milih Ijen Suite apa nang Blitar. Tak pilih nang Blitar ini. Pilihan saya tepat dan hari ini bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Pergumulan apapun yang saudara bawa hari ini, Tuhan akan berikan jawaban melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Haleluya. Baik, disambut oleh rekan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera selalu. Amin. Bukan satu kebetulan saya bersama rekan-rekan boleh datang di tempat ini. Ini semata karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Gideon
Sudaryo beserta Ibu, teman lama, dan kita boleh bertemu kembali karena Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau Ibu Sunarti boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya juga tidak mau kalah ya. Tapi sebetulnya ada kesempatan satu ya, cuma karena kamu harus saksi, kamu harus saksi. Puji nama Tuhan, mengiring Tuhan. Tidak selamanya itu kita senang ya, pasti ada senang, ada duka, ada sakit ya, ada kesembuhan, ada kelemahan, ada kekuatan, itu pasti. Itu namanya kehidupan. Tapi ingat, di dalam kita mengiring Tuhan, kita mengalami proses demi proses. Tapi kita yakin dan percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, proses demi proses itu merupakan pengujian iman kita. Bapak Ibu yang terkasih, banyak hal sebetulnya, tetapi saya menyaksikan begitu besar pertolongan Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan kepada anak saya. Saya juga mempunyai 3 anak, cowok, cewek, cowok ya, sedang diapit panjuran katanya ya. Dan anak saya yang nomor 2 ini, dia mengalami sakit yang saya kira penyakitnya sangat berat, karena dia mengalami sakit, ada tumor ini diapit antara ginjal dan hati ya. Jadi ada ginjal hati, tumornya ini di sini ya, besarnya 7 cm 9 kali 6, 9 kali 7. Panjangnya 7, hampir 7, kemudian lebarnya hampir 4 ya. Nah, di situ Bapak Ibu yang terkasih, kami bersama anak saya tidak pernah merasakan sakit. Cuma saat merasakan sakit, katanya seperti diiris-iris ya. Nggak tahu ini gimana, ternyata kita cek ke poli khusus di situ, ternyata dia ada tumor ya. Tumor ini mengapit ya, sudah dirawat di rumah sakit dan sudah dirawat di rumah sakit, ternyata rumah sakitnya ini harus ke rumah sakit besar. Saya nggak bisa bayangkan kalau ke rumah sakit besar ya. Kalau di Malang ini rumah sakit besarnya adalah rumah sakit Saiful Anwar. Itu adalah rumah sakit besar. Penyakit yang dirujuk ke sana itu penyakit yang kronis yang besar ya, karena alat dari rumah sakit yang kecil-kecil tidak ada, jadi harus dibawa ke sini. Dan karena kami ada BPJS di situ, kami harus daftar dan harus dioperasi ya, harus dioperasi, daftar. Dan anak saya ini setelah dicek ya, ini ada tumornya ya, ada tumornya. Anak saya ini memaksa, saya nggak mau dioperasi ya, nggak mau dioperasi. Saya berkata kepada Tuhan, kami nggak tahu ya, apa masih dalam rencanamu. Anak saya nggak mau dioperasi Tuhan, apa yang harus saya lakukan ya, saya nggak tahu. Setiap hari banyak hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kami juga keluarga selalu tumpang tangan ya, di anak saya ini. Dan waktunya sudah mau operasi ya, sudah ditelepon dari pihak rumah sakit harus dioperasi. Ibu, ini namanya Yohana, anak saya namanya Yohana, harus datang ke rumah sakit. Dan Bapak Ibu yang terkasih, begitu baik dan luar biasa. Lahan perlahan, karena anak saya tidak mau dioperasi, saya mencari cara itu bagaimana caranya. Saya ditelepon dari saudara saya yang di Jawa Tengah, ini ada obat untuk anakmu ya. Obatnya apa? Mungkin kita sudah tahu, kelor Bapak Ibu, kelor ini yang sudah kering seperti teh, bentuk teh gitu ya. Karena saya tahu, saya browsing kelor ini sangat bermanfaat dari mulai batangnya, bunganya, bijinya, semuanya. Ini sangat baik sekali. Saudara saya kerja di sana saya dikirimi 1 pesek ya, 1 pesek besar itu kelor itu. Coba kamu minum, anaknya suruh minum ya, seperti teh. Dia agak bosan ya karena ya minum seperti, ayo sudah, kalau kamu mau sembuh, kamu harus minum ini. Kami selalu berdoa, Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesembuhan, pasti lewat ini akan sembuh ya. Saya percaya itu. Dan Bapak Ibu yang terakhir kalinya, anak ini harus dicek apa? Tidak ada tumor, hilang. Sampai kitanya ini bilang, ini tumornya tidak ada, sampai dicek sekali, cek 2 kali, tidak ada.
itu karena karya Tuhan yang luar biasa yang menyatakan. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu asalkan kita percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, Tuhan baik luar biasa. Berikan kemuliaan Tuhan bagi kita. Haleluya. Tetaplah kita percaya Tuhan sangat baik. Kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Karena kita membuka hati kita untuk firman Tuhan masuk dalam hati kita. Saya sebut bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin. saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Angkat tangan saudara, katakan aku percaya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganmu. Amin. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya. Percaya janjimu ya dan Percaya padamu Tuhan. kasihmu Kasih-Mu yang setia sempurna menyatakan di dalam hidupku. Aku percaya. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang
Yes. Janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kepada hambanya kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya Janjimu ya dan amin. lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Segala hormat, pujian, dan kuasa bagi Engkau ya Bapa. Anugerahmu besar tidak terhingga. Kuasamu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid untuk kami mengerti, memahami, dan berikan kami hati seorang hamba untuk kami taat melakukan setiap firman Tuhan. Haleluya. Sehingga hanya nama Tuhan Yesus Oh, saja puji dipermuliakan. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala hormat, pujian, dan kuasa hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami, Yesua Masiah, Sang Penebus kami hidup, yang bertata surga, jadi pengantara kami. Hormat, pujian bagi Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Makasih, haleluya. Shalom. Halo. Ya, bersyukur bisa berjumpa dengan jemaat IPP Pak Kunden ya. Mungkin bagi saudara berpikir kami berempat seringkali pelayanan bersama, padahal baru pertama kali bersama. Ya, kita bukan satu tim, kita punya pelayanan masing-masing. Saya juga pelayanan masing-masing, tetapi hari ini tidak secara kebetulan Tuhan menyatukan kita. Tadi di mobil kita saling sharing, waduh puji Tuhan, betapa luar biasanya kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang kita ikuti tidak ada dalam kuburan, tapi Dia berada di surga. Dan kita pasti masuk surga, Amin. tetap setia sampai akhir. Ya, tadi kesaksiannya Ibu Pendeta Yusa, Pendeta Wiji, ya, luar biasa. Ya, saya sendiri Puspito ya. Kalau dulu saya seorang dokter yang nyambi hamba Tuhan. Tetapi di dalam perkembangan waktu Tuhan ubahkan, sekarang menjadi hamba Tuhan yang nyambi dokter ya. Jadi mungkin bisa berpikir ke arah mana saya katakan. Tadi kalau mereka berbicara menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja melalui kecelakaan kereta api, yang bagi saya meraba pasti terjadi gegar otak, amnesia, dan seterusnya. Sampai dokternya ngomong bisa gila ya, maaf ya. Dan Bu Wiji juga memberikan kesaksian anaknya yang kena kanker ya, tumor, bisa seperti itu sembuh bukan karena apa tadi daun apa itu, bukan daun kelor, tapi kuasa Tuhan. Daun apapun juga tidak menyembuhkan, saudara. Jadilah jangan pernah tinggalkan iman kita sampai akhir Yesus saja. Oke, haleluya. Kita akan lihat dalam Filipi 4 ayat 4. Nah, ayat yang tidak asing lagi. Saya mencoba kita mengerti sesuatu yang terjadi bagi kita, dan kita dikuatkan pulang ke tempat ini, lakukan ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya bacakan Filipi 4:4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Amin. Mungkin bisa ditayangkan slide saya karena terus berhubungan ya sambil jalan. Saudara kasih dalam Tuhan, betapa seringnya kita
membaca ayat ini, bahkan kita pujikan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah. Dan ada banyak lagu-lagu rohani yang mengandung unsur bersuka cita. Tetapi apakah kita betul bisa bersuka cita di dalam segala keadaan? Katakan senantiasa. Artinya apa? Terus menerus. Nggak ono ndeke, nggak ono stope. Bersuka cita senantiasa. Kita baca di dalam terjemahan bahasa Jawa. Padha tansah bungah-bungah ing sajroning Gusti. Tak pindhoni maneh, dibaleni maneh. Rasul Paulus katakan ya dibaleni maneh kepada jemaat di Filipi. Padha bungah-bungah. Padha seneng. Gampang kita baca, gampang kita renungkan, tapi kok sulit dilakukan ya. Jadi temanya hari ini ya. Next. Ojo sedih maneh. Ojo sedih maneh. Next. Ini tema kita hari ini yang cukup simpel, tapi kita akan mencoba menguak ini karena ini kehidupan kita sehari-hari. Mengapa sih kita tidak selalu bisa senang, tidak bisa bersukacita dalam segala keadaan? Kalau kita terima berkat Tuhan, sakit disembuhkan, yang tidak dapat pekerjaan, pengangguran lama, kemudian tahu Tuhan beri pekerjaan, kita bersukacita. Kemudian ketika kita dalam keadaan pahit, ekonomi kurang, banyak hutang, kontrak sudah habis, gak punya uang, dan kita sedih, itu tidak ada bedanya dengan orang di luar sana. Betul ya? Betul sekali ya. Jadi kita dapat berkat, kita senang. Bukan kita tidak dapat berkat, kita kali masalah, kita sedih, itu tidak ada bedanya dengan si sana. Padahal dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kita garis bawahi senantiasa, terus menerus. Ini firman Tuhan yang tidak bisa ditawar. Firman Tuhan yang pasti, yes, ya dan amin. Bersukacita senantiasa. Jadi apa masalahnya? Ternyata beban masalah yang seperti ini, seperti inilah yang membuat kadangkala anak Tuhan tidak bisa bersukacita. Bebannya berat, abot, seperti ini ilustrasinya. Nah, saya lihat cuma di sini senyum, guyu. Saya nggak tahu artinya itu apa. Artinya apakah saat ini sedang punya masalah atau pernah ngalami masalah, atau masalah wes. Saya di sini bukan tidak ada masalah saya bisa, tapi saya nggak perlu ceritakan. Waktu dulu awal-awal saya pelayanan, saya ceritakan langsung yang didoakan oleh Mbak Tuhan. Wah ya puji Tuhan memang. Tapi membuat mereka berbelas kasihan, tidak. Kita rindu, sukacita kita adalah Yesus saja. Amen. Sehingga apapun yang kita alami dan buat kita sedih. Makanya ojo sedih maneh. Bagaimana caranya agar ketika kita mengalami seperti ini, beban berat yang begitu luar biasa yang menghimpit beban kita bisa senang. Bagaimana caranya? Tadi sempat disinggung ya, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Semangat yang patah keringkan tulang. Saya ini menjumpai orang-orang yang sering berobat, bukan sering ya, tiap hari ketemu. Pegel inu asamu ora mati gak sembuh-sembuh. Kemudian saya tanya ke bapak ini, Pak mikir apa Pak? Loh kok ngerti dokter ini? Ya ngerti Pak, pengalamannya. Saya 30 tahun jadi dokter, tahu. Bukan sekedar makanan saja. Jadi kalau bapak ibu sekalian punya masalah dipikir terus, bisa asam urat loh. Iso lambung loh. Iso sesek, iso macam-macam. Makanya lagu suka minggu aja yang gembira kalau obat ini bukan sekedar lagu saja. Saya kadang-kadang diberkati oleh anak suka minggu ini nyanyi loh.
Tak kadang lupa, tapi ketika anak suaminya hidup pas hati yang pilih. Anak suami itu jadi berkat buat kita. Bukan sekedar guru suami, saya dulu guru suami itu juga, tetapi ketika mereka menyanyikan pujian itu, diberkati Tuhan berbicara di situ. Wis tak seneng mau. Ya apa caranya nanti kita akan lihat. Ya apa cara? Yang pertama harus ingat. Next ya. Harus ingat Yesus yang kita sembah, yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, dia pegang kendali atas hidup kita. Tahu artinya pegang kendali? Hidup kita itu loh, berada di tangan Tuhan, dikendalikan. Kenapa saya katakan dikendalikan? Kenapa saya katakan diatur oleh Tuhan? Karena kita sudah menyerahkan hidup kita pada Dia. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Jadi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi kalau ada masalah, siapa yang pegang kendali? Yesus. Ya, sekarang kita mulai bisa merasa, wah kok sedih. Jangan gitu. Kalau punya masalah dipikir, saya tanya, masalah itu selesai atau tidak? Ya pancet, ya contohnya sederhana. Kalau kita punya masalah hutang lah, aduh hutang 5 juta, padahal bayar lagi 3 juta, ya apa caranya bayar lunasi? Pikir terus, lunas enggak? Enggak. Makanya lebih baik kita punya pilihan lain, bersuka cita, tak diberkati bayar enggak gitu ya. Ojo diberkati Tuhan lali utang itu tetap dibayar. Gambar kita pada istri nabi-nabi yang berhutang ya. Istri nabi, jadi anak Tuhan bisa berhutang, tapi kalau bisa jangan ya. Tapi kalau pun terpaksa ya berdoa, Tuhan jangan keluar kita. Jadi Yesus pegang kendali atas hidup kita. Ojo susah saudara, ojo sedih. Dia pegang kendali, betul pegang kendali hidupmu. Nyawanya saja diberikan untuk kita masuk ke surga, bukan karena perbuatan baik kita, apalagi perkara-perkara jasmani. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya pernah menyanyi begini dengan menangis ketika doa malam. Engkau berdaulat atas hidupku. Kenapa aku harus susah? Kenapa aku sedih? Hanya gara-gara saya punya masalah. Dan ketika kita menyadari itu, maka gairah kita dalam Tuhan akan menyala-nyala. Roh kita akan bersemangat menyala-nyala. Tidak akan patah semangat. Wis percaya, karena Alkitab mengatakan Yesus pegang kendali. Jadi di mana Bapak itu? Anak muda, wis umur sakmene kok belum dapat jodoh ya. Terutama yang pemudi-pemudi sudah kepala 3, aduh kepala 4 lagi sudah didiskon habis-habisan belum dapat jodoh. Ya apa caranya? Dia pegang kendali. Dia pegang kendali atas hidupmu, atas hidup kita. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Senang terus, nggak usah susah, malah nambahin masalah. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Kalau kita mengenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya, kita tidak mungkin sedih maneh. Kita tidak mungkin susah lagi. Karena kita sudah melihat secara garis besar bagaimana rancangan Tuhan yang indah diberikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu itu dalam kebaikan bagi kita yang percaya. Jadi kalau kita punya masalah saat ini, itu bagian proses dari Tuhan untuk kebaikan di ujung hidup kita. Mau tampilkan klik berikut. Kita tahu ini gambar apa? Saya jamin dari sekian banyak pasti tidak tahu ya, kecuali yang di laptop sana mungkin tahu ya, karena lihat gambar selanjutnya. Saya percaya setiap kita tidak tahu gambar ini gambar apa. Si pasti welek buruk. Maaf, bahasa Jawa ini gila nih ya. Gitu. Ya kan? Tapi coba ini klik lagi. Nah, ternyata gambar sate yang enak, nikmat.
Kenapa tadi kita tidak tahu? Karena hanya potongan. Potongan kecil saja saya potong, kemudian saya tampilkan dan kita tidak pernah tahu. Tapi ketika kita melihat gambaran secara keseluruhan, secara utuh, itu yang aku suka. Adakah kita saat ini mengalami masalah berat? Saya ingin katakan kepada kita, itu potongan saja dari seluruh hidup kita. Potongan saja. Kenapa saya katakan demikian? Ingat Yusuf, anak Yakub, ketika dia mengalami masalah, nggak salah apa-apa, saudaranya iri, dimasukkan ke lubang sumur, dijual, jadi budak orang Mesir. Di situ pun difitnah oleh nyonya Potifar. Kalau sekarang naik banding, tapi saya tidak melihat Yusuf bersungut-sungut. Dia akan disertai Tuhan selama hidupnya. Jadi budak difitnah, bukan tambah meningkat hidupnya, justru jadi narapidana. Gak ada naik banding, dan dia juga nggak protes, menang. Dan saya percaya mungkin dia protes sama Tuhan saja ya. Makanya kalau kita ngalami masalah, gunakan dengkul kita, lutut kita untuk kita bertelut, ngomong sama Tuhan 24 jam dia siap. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Jangan lupa berdoa setiap saat. Jangan pernah kurangi jam doa kita. Kalau bisa kurangi jam HP kita ya. Bapak saya lihat anak muda itu HP. Ya kalau HP baca firman tok enggak, tapi macam-macam. Kalau Yusuf waktu itu hanya melihat sepotong hidupnya ketika dia difitnah istri Potifar, dia akan sedih. Loh, hidupku kok coro banget, nggak salah difitnah, masuk penjara, dan prosesnya cukup panjang. Tapi dia tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah ngomel, bahasa sederhana tidak pernah sambat. Nah, kalau punya masalah, ojo sambat, bersukacita. Angel, tapi Roh Kudus pimpin kita untuk tidak bisa melakukannya. Secara kedamaian kita nggak mungkin bisa, tapi Roh Kudus yang membuat diri kita bisa berbuah roh. Salah satunya buah roh sukacita. Saya ngomong ini bukan karena saya tidak punya masalah, sekali gede masalah saya, tapi saya berdiri sini tidak menakut lagi. Saya juga bersukacita karena Tuhan saja. Yesus kekuatanku, Yesus sukacitaku, Dia sukacita kita. Jadi gambaran tadi hanya potongan saudara. Kalau saat ini sudah di lembah kekelaman, kita katakan itu sepotong dari hidup. Kenali Tuhan seutuh rancangannya. Kalau kita sudah melihat seutuhnya, ternyata itu bagian dari proses Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Semangat ikut Yesus, semangat, jangan sampai kendor semangatmu ya, menyala-nyala berlari-lari ke arah tujuan. Itu Paulus katakan demikian. Nah, saat ini kita lihat gambar yang berikutnya. Nah, mungkin saya lihat, oh paling panganan juga ini. Enggak, saudara ya. Bukan pangan, bukan pohon, bukan apa. Klik. Nggak tahu kan? Kalau kita lihat berikutnya. Nah, ternyata itu gambar dari pemandangannya indah, lukisan indah. Gambar tadi jelek. Apa artinya kita nggak tahu, tapi setelah kita lihat, oh, luar biasa. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan amin. Tapi ku mengerti sekarang, setelah semuanya terjadi sekarang kita tahu. Bahkan sebelum terjadi itu kita sudah tahu. Buktinya apa? Nggak sambat lagi, nggak susah lagi, tetap senang dalam Tuhan. Kau punya masalah, aku punya Yesus yang mengendalikan hidupku. Aku punya Dia yang merencanakan yang baik bagiku. Senang pasti senang. Saya ngalami ini. Saya ngalami, betul-betul ngalami. Saya dalam tentang keselamatannya betul-betul sampai di bawah. Orang tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Jadi Tuhan tolong saya sehingga saya bisa bersaksi, bisa menyampaikan ini bukan karena
saya sendiri, tapi Roh Kudus damping saya. Yang ketiga, supaya kita tetap senang dalam keadaan susah, dalam keadaan bencana, dalam keadaan malapetaka, dalam keadaan masalah berat. Tidak ada cara lain, tetaplah percaya. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selawinyo. Kula amung percaya. Wis percaya tok. Waduh. Lah penyakitku iki gak iso sembuh, betul gak iso sembuh. Tetap percaya. Karena iman kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi iman kita tetap pada Yesus Tuhan. Mungkin ada di antara kita saat ini, mohon maaf, utangnya akeh gak terbayarkan, dipikir tiap hari. Tetap percaya Tuhan akan bereskan itu. Bagaimana caranya? Tetap gembira dan Tuhan, tetap bersuka cita, tidak kendor semangatmu, tetap setia ke gereja. Jangan pedulikan masalahmu. Yesus kita lebih besar di setiap masalah kita. Saya menyampaikan ini hanya sekedar mengingatkan saja, karena kita sudah tahu semua ya. Kita mau refresh artinya mengingatkan kembali. Saya rindu setiap jemaat Tuhan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Namun percaya, tetap percaya. Apapun yang menjadi masalahmu, ketika kita tetap percaya, Tuhan berkenan. Karena iman didasarkan pada hati yang percaya. Jadi ada 3 hal, bagaimana supaya kita tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Next, bagaimana supaya kita bisa senang? Yang pertama, ingat ojo lali, Yesus yang kita sembah pegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, mengenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya, ojo sepotong tok, seutuhnya. Yang ketiga, tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Saya akan menunggu kembali ke depan. Saudaraku dan Tuhan, kenapa saya katakan sebenarnya masalah sukacita ini masalah yang fundamental dari orang Kristen. Sukacita, kenapa? Kita harus ingat, ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dibinasakan Tuhan semuanya di padang gurun. Hanya 2 orang saja masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Pertanyaannya, kenapa mereka dibinasakan Tuhan? Alkitab kita mencatat dosa yang mereka lakukan, terutama bersungut-sungut, sambat, tidak percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Makanya saya katakan sukacita ini sesuatu yang fundamental bagi kita. Orang Kristen tidak bisa bersukacita, kita boleh katakan dia tidak punya Roh Kudus dalam hidupnya. Ketika ada masalah dia tidak bisa bersukacita, berarti hidupnya didasarkan pada materi, pada hal yang tampak. Dan ketika ada orang Kristen bersukacita ketika mereka menghadapi masa berat, berarti sukacita tidak didasarkan pada hal yang nampak, tapi pada Yesus saja. Itulah makanya Nabi Habakuk mengatakan apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, kita boleh katakan bangkrut sampai bawah, tapi akan bersukacita demi Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya tidak didasarkan pada apa yang tampak, tapi pada Yesus saja. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita beri bersama. Yes, yes. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
lewati. Imani bahwa masa yang ada memproses kita untuk kita lebih percaya pada Tuhan. Imani setiap masa yang ada membuat kita lebih dewasa rohani. Imani dan percaya bahwa setiap masalah persoalan yang ada membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang hatinya. Tuhan mengasihi kita semua. Dia juga cita kita. Silakan saudara mengangkat tangan di tempat. Kalau saudara saat ini dijamah oleh Tuhan. Dan ya Pak Pendeta itu berdoa untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Malam yang luar biasa ini, malam yang baik ini, malam yang indah ini. Kalau Tuhan beri kesempatan kepada kami, setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-Mu yang sudah hadir malam hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila lewat firman ini bisa mengingatkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik ada masalah atau tidak ada masalah, baik sakit ataupun sehat Tuhan, baik punya beban atau tidak Tuhan, biar kami tetap bersuka cita kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami juga tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Biar kami tetap mengadakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang mengasihi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan Tuhan Engkau Allah yang baik kami. Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik, terlalu baik dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu kami rasakan Tuhan hari demi hari, sehingga sampai saat malam hari Tuhan. Engkau sayang kami, Engkau baik kepada kami, Engkau memberkati di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti sampai di sini, tapi kami percaya Roh Kudus tetap berbicara dalam kami semua Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Puspito yang sudah melayani kami. Pakai lebih dahsyat Tuhan, lebih heran Tuhan, lebih daripada hari yang sudah kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanannya, berkati di dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, setiap jemaat yang sudah hadir saat malam ini sudah diberkati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kebesaran hanya kami kembalikan kepada Engkau Bapa surga, di dalam nama di atas segala nama. Nama yang kami sembah, nama yang kami miliki, nama yang heran, nama yang besar, nama yang ajaib, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Dokter. Malam hari ini telah diberkati kita semua dari dengan firman Tuhan, juga tim yang ada ini. Saya percaya bukan secara kebetulan terjadi, tapi Tuhan rencana yang luar biasa untuk kita semua. Dan kiranya bukan yang perdana, tapi juga akan terus continue. Amin. Terima Tuhan. Dan kita akan doa dulu untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan untuk kasih kita. Bapa di surga, malam hari ini kami akan mempersembahkan persembahan apa yang kami miliki yang dari Tuhan. Kami kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat persembahan kami ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya setiap kami semua telah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Halo. Puji Tuhan, kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang pada hari Kamis ibadah jam 6 Pak. Hari Kamis, juga hari Sabtu, kaum muda juga jam 6. Dan terus dengan jam 6 angin. Sinar Tuhan. Dan hari Minggu pagi setelah Minggu setengah 10. Dan kembali lagi pada hari Minggu yang akan datang jam 6 lagi. Tuhan, terima kasih Bapak yang berkati lebih dahsyat lagi supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Juga dan jemaat dan kiranya jenengan tidak kapok Pak datang. Juga timnya ini, lalu sahabat saya dari waktu di kampus, ya Pak itu sudah lama juga kenal,
Saya percaya pertemuan malam hari ini pertemuan yang Tuhan rencanakan. Amin. Amin. Di nama Tuhan. Tadi rencananya WA-nya 6 orang, ternyata hanya 7 orang ya. Ya. Tapi nanti nyusul akan yang lain ya. Di nama Tuhan. Di nama Tuhan. Saya kira tidak ada rumah lain, kita akan berdiri bersama-sama, kita nyanyi Yesus pegang erat tanganku. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Berpisah di tempat ini. Saya kira Roh-Mu tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, gembala kami kasih, buat Raja Gideon Sutaryo. Kasih karunia hikmat-Mu tercurah buat hamba-Mu ini. Urapan begitu dahsyat tetap di atas hamba-Mu ini. Bahkan bersama seluruh keluarganya ada dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan juga pelayan Tuhan yang ada, pemain musik multimedia, WL Singers, dan seluruh jemaat yang hadir saat ini. Tuhan sudah memegang hidup kami. Dan kami tidak akan pernah melepaskan iman kami sampai akhir waktu Yesus kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang dikasih, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita tengadahkan kepala kita dan siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Dan menyinari wajahnya dengan kasih dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan mendidik engkau pada waktu engkau masuk, pada waktu engkau keluar. Tidak ada malapetaka yang mendekati engkau.
karena Tuhanlah perisai kita. Terima berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya, sampai Maranatha. Yang terima berkat Tuhan, boleh kita katakan amin.